mengungkapkan tragedi mengerikan di Samudra Hindia saat sebuah pesawat Garuda Indonesia hilang tanpa jejak, ditelan oleh murka Sang Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul? Bagaimana kelanjutan kisah mengerikan ini? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita menjerit penuh haru. Di pagi yang tenang, mentari baru saja menyingsing di ufuk timur, menebarkan semburat emas di atas Samudra Hindia. Langit biru cerah tak memberi tanda akan adanya badai atau bahaya yang mengancam. Namun, di kedalaman laut, di tempat di mana legenda hidup dan kekuatan mistis berkumpul, sesuatu yang besar tengah bangkit. Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, telah lama berdiam dalam kedamaian, menjaga keseimbangan alam di wilayahnya. Namun, sebuah peristiwa besar memaksa dirinya untuk kembali ke dunia manusia. Beberapa bulan sebelumnya, sebuah proyek pembangunan besar digagas di pesisir selatan Pulau Jawa. Sebuah bandar udara baru direncanakan berdiri megah di dekat pantai Parangtritis, wilayah yang dikenal sebagai gerbang kerajaan Nyi Roro Kidul. Proyek tersebut didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan investor asing. Namun, pembangunan itu mengabaikan kearifan lokal dan peringatan para tetua adat. Mereka melanggar pantangan dengan menggali tanah sakral dan membangun struktur besar tanpa meminta izin kepada sang penjaga laut. Sang Ratu memperhatikan semuanya dari istananya yang berkilauan di bawah permukaan laut. Ia mencoba memberi peringatan kepada manusia. Ombak besar menghantam pantai, badai datang tiba-tiba, dan suara-suara misterius terdengar di malam hari. Namun, manusia tetap bersikeras melanjutkan pembangunan. Mereka mengabaikan tanda-tanda itu, menganggapnya sebagai fenomena alam biasa. Di tengah kemarahan dan rasa kecewanya, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk bertindak. Namun, ia bukan sosok yang bertindak gegabah. Sebelum mengambil langkah besar, ia memanggil para penasihatnya, makhluk-makhluk penjaga laut yang setia kepadanya selama berabad-abad. Dalam pertemuan di istananya yang megah, dengan dinding-dinding kristal laut dan lantai berlian, mereka mendiskusikan nasib manusia. Manusia telah melupakan batas-batasnya, ujar Sang Ratu dengan suara penuh wibawa. Mereka menodai tanah sakral kita, mengabaikan peringatan. Jika mereka tidak dihentikan, keseimbangan akan hancur, dan laut ini akan menjadi tempat derita. Salah satu penasihatnya, seekor naga laut bernama Jala Gempita, menyarankan langkah drastis, menghentikan semua kegiatan manusia di wilayah itu, termasuk penerbangan pesawat yang melintasi langit kerajaan laut. Namun, penasihat lain, Sang Penyu Tua, mengingatkan bahwa menghukum manusia tanpa memberi mereka kesempatan untuk bertobat bisa membawa kehancuran bagi semua pihak. Berilah mereka satu peringatan terakhir, kata Sang Penyu. Namun, jika mereka tetap tak peduli, kita harus bertindak tegas. Nyi Roro Kidul mengangguk. Ia memutuskan untuk memberikan peringatan terakhir. Malam itu, di atas Samudra Hindia, angin bertiup kencang, menciptakan pusaran air raksasa yang memancarkan cahaya hijau zamrud. Ombak besar menggulung pantai-pantai selatan, menghancurkan sebagian dari konstruksi yang sedang dibangun. Namun, manusia tidak menyerah. Mereka malah memandang fenomena itu sebagai tantangan untuk ditaklukkan. Pesawat-pesawat terus melintas di atas wilayah kekuasaan Sang Ratu, membawa penumpang dari satu kota ke kota lain, tanpa mempedulikan kehendaknya. Puncak dari pengabaian ini terjadi ketika sebuah pesawat Garuda Indonesia dijadwalkan melintasi rute langsung di atas Samudra Hindia. Pesawat itu membawa lebih dari 200 penumpang, termasuk pejabat tinggi yang mendukung proyek pembangunan di pesisir selatan. Para tetua adat telah memperingatkan mereka untuk menghindari rute tersebut, tetapi peringatan itu kembali diabaikan. Sementara itu, di dasar laut, Nyi Roro Kidul menyaksikan persiapan penerbangan tersebut. Ia merasakan aura kesombongan dan ketidakpedulian yang memancar dari manusia-manusia itu. Baginya, itu adalah penghinaan terakhir. Malam sebelum penerbangan, Sang Ratu kembali memanggil penasihatnya. Kali ini, ia telah memutuskan langkah yang harus diambil. Mereka telah melewati batas, katanya dengan suara dingin. Kita akan menghancurkan pesawat itu. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi manusia, bahwa alam bukan sesuatu yang bisa mereka kuasai. Penasihatnya hanya bisa mengangguk. Mereka tahu, keputusan Sang Ratu adalah keputusan yang tidak dapat diganggu-gugat. Di atas permukaan laut, cuaca mulai berubah. Langit yang sebelumnya cerah perlahan gelap. Kilat mulai menyambar, menciptakan bayangan menakutkan di permukaan laut.
Nyi Roro Kidul mempersiapkan dirinya. Ia mengenakan pakaian kebesaran berwarna hijau zamrud yang bersinar terang, dengan anting melati yang memancarkan aroma memabukkan. Tubuhnya bersinar, seperti dewi yang turun dari kahyangan. Ia naik ke atas ombak besar, memimpin kekuatan laut untuk menyambut pesawat yang akan melintas. Pesawat itu lepas landas dengan percaya diri, mengabaikan laporan cuaca yang tidak biasa. Di dalamnya, para penumpang berbincang dengan santai, tanpa tahu bahwa mereka sedang menuju takdir yang telah ditentukan. Malam itu, Samudra Hindia berubah menjadi lautan yang penuh kemarahan. Awan gelap menggulung dari segala penjuru, menghalangi cahaya bulan yang biasanya menjadi teman malam para pelaut. Angin bertiup kencang, menciptakan suara melengking yang seolah-olah jeritan dari arwah-arwah yang terperangkap. Di dasar laut, Nyi Roro Kidul telah sepenuhnya mempersiapkan dirinya untuk bertindak. Pesawat Garuda Indonesia Ga715 sedang melaju dengan kecepatan tinggi di atas Samudra Hindia. Di dalam kabin, penumpang dari berbagai kalangan duduk dengan nyaman. Beberapa dari mereka adalah keluarga yang hendak bepergian untuk liburan, sementara lainnya adalah pebisnis yang sibuk mengejar waktu. Namun, di kursi VIP, seorang pria paruh baya duduk dengan angkuh. Dia adalah salah satu tokoh utama yang mendorong proyek pembangunan di pesisir selatan, mengabaikan semua tradisi dan kepercayaan lokal demi keuntungan besar. Pria itu, bernama Santoso, menganggap semua peringatan tentang Nyi Roro Kidul hanyalah tahayul belaka. Ia bahkan dengan lantang pernah berkata di depan media, "Kita hidup di era modern, bukan zaman kerajaan mistis. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan kita, bahkan mitos sekalipun." Kalimat itu menggema di pikiran sang ratu, menyulut api kemarahan yang lebih besar. Di luar pesawat, langit mulai bergejolak. Para pilot menyadari bahwa mereka tengah memasuki zona cuaca buruk, tetapi mereka masih yakin pada kemampuan teknologi pesawat mereka. "Ini hanya turbulensi biasa," ujar salah satu pilot kepada kopilotnya. Namun, apa yang menanti mereka adalah sesuatu yang jauh melampaui kendali manusia. Di bawah pesawat, ombak laut mulai membentuk pusaran besar yang bercahaya hijau. Dari dalam pusaran itu, muncul bayangan sosok wanita megah, tubuhnya bersinar seperti zamrud yang hidup. Itu adalah Nyi Roro Kidul, sang penguasa laut yang kini telah meninggalkan istananya untuk menghadapi manusia secara langsung. Dengan gerakan tangannya, ia memanggil pasukan laut, ikan-ikan raksasa, ular laut yang panjangnya berkilometer, dan burung-burung air yang memancarkan cahaya dari matanya. Mereka semua bergerak serempak, menciptakan gelombang besar yang bergerak serempak, menciptakan gelombang besar yang menjulang setinggi gunung. Ombak ini tidak seperti ombak biasa. Ia membawa kekuatan mistis yang mampu mengguncang bahkan benda logam terkuat sekalipun. Di dalam pesawat, suasana mulai berubah. Lampu-lampu berkedip, dan suara deru mesin terdengar tidak stabil. Para pramugari mencoba menenangkan penumpang, tetapi tatapan panik mulai terlihat di wajah mereka. Pilot mengumumkan kepada penumpang bahwa mereka akan mencoba menghindari badai dengan menaikkan ketinggian pesawat. Namun, badai ini bukanlah badai biasa. Itu adalah manifestasi kemarahan Nyi Roro Kidul. Di kokpit, para pilot mulai merasakan tekanan yang tak biasa. Instrumen penerbangan menunjukkan data yang kacau, kompas berputar tanpa arah, dan layar radar kosong seolah-olah pesawat itu berada di tengah kehampaan. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah memasuki wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul, sebuah zona yang terisolasi dari hukum alam biasa. Santoso, yang duduk di kursi VIP, tampak gelisah. Ia merasakan getaran aneh di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dirinya dari kejauhan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca dokumen-dokumen proyek yang ada di tangannya, tetapi suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya. Suara itu adalah bisikan lembut, namun menusuk hati. "Engkau telah melanggar bata. Engkau telah menghancurkan keseimbangan." Santoso terkejut dan menoleh ke sekeliling, tetapi tak ada siapapun di dekatnya. Ia mencoba mengabaikannya, namun suara itu semakin jelas. Hingga akhirnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan seorang wanita berbalut kain hijau zamrud muncul di jendela pesawat, meskipun pesawat itu berada ribuan meter di atas permukaan laut. Siapa kau?" bisik Santoso dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum dingin, tetapi matanya penuh dengan kebencian. "Aku adalah penguasa laut ini, dan engkau telah menodai wilayahku." Sebelum Santoso sempat berkata apa-apa lagi, pesawat mulai terguncang hebat.
Para penumpang menjerit ketakutan, dan masker oksigen turun dari atas kepala mereka. Pilot berusaha mati-matian mengendalikan pesawat, tetapi sia-sia. Gelombang besar yang diciptakan oleh pasukan laut Nyi Roro Kidul mengguncang pesawat itu dari segala arah. Di saat yang bersamaan, Nyi Roro Kidul melayangkan tangannya ke langit. Kilat menyambar dengan kekuatan yang dahsyat, mengenai salah satu mesin pesawat. Api menyala, dan asap hitam mengepul dari sayap kanan. Pesawat itu mulai kehilangan ketinggian dengan cepat, meluncur turun ke arah pusaran air yang bersinar di bawahnya. Para penumpang berteriak dalam ketakutan, menyadari bahwa mereka sedang menghadapi maut. Namun, bagi Nyi Roro Kidul, ini bukan sekadar penghancuran. Ini adalah pelajaran. Dengan suara yang bergema di seluruh lautan, ia berkata, "Inilah akibat dari kesombongan kalian. Manusia harus belajar bahwa alam bukan untuk ditaklukkan, tetapi untuk dihormati." Pesawat itu akhirnya menghantam permukaan laut, tetapi bukannya tenggelam. Ia tertelan oleh pusaran air yang menciptakan cahaya zamrud menyilaukan. Di dalam pusaran itu, pesawat dan semua isinya seolah-olah lenyap dari keberadaan, diambil oleh sang ratu untuk dihukum sesuai dengan kesalahannya. Di daratan, berita tentang hilangnya pesawat Garuda Indonesia G715 mengguncang seluruh negeri. Tidak ada jejak yang tersisa, tidak ada sinyal darurat. Seolah-olah pesawat itu menghilang begitu saja dari muka bumi. Namun, di antara mereka yang peka terhadap hal-hal gaib, ada yang tahu bahwa ini adalah peringatan dari sang penguasa laut. Sementara itu, di istananya yang megah di dasar laut, Nyi Roro Kidul kembali ke tahtanya. Wajahnya tetap dingin, tetapi ada kesedihan yang tersembunyi di balik tatapan matanya. "Aku tidak pernah menginginkan kehancuran ini," katanya kepada dirinya sendiri. Tetapi jika manusia tidak belajar, maka keseimbangan dunia akan runtuh. Setelah pesawat Garuda Indonesia G715 hilang, dunia gempar. Berita tentang insiden ini tersebar dengan cepat melalui berbagai media. Semua orang mencari jawaban, bagaimana pesawat modern dengan teknologi canggih bisa lenyap tanpa jejak? Tim pencarian dan penyelamatan segera dikerahkan, melibatkan kapal, helikopter, bahkan satelit. Tetapi tidak ada tanda-tanda runtuhan pesawat, serpihan, atau korban. Seolah-olah pesawat itu benar-benar ditelan oleh Samudra Hindia. Di sisi lain, beberapa tokoh spiritual dan tetua adat mulai angkat suara. Mereka meyakini bahwa hilangnya pesawat ini bukanlah peristiwa biasa. Para tetua di pesisir selatan mulai bercerita tentang pelanggaran terhadap wilayah sakral dan peringatan yang telah lama diabaikan. Mereka mengingatkan bahwa ada kekuatan besar yang menjaga Laut Selatan, dan bahwa manusia telah melampaui batas-batasnya. Salah satu tetua adat, Ki Sastro, seorang pria tua dengan rambut putih dan mata yang tajam seperti elang, menyampaikan pesannya kepada masyarakat melalui siaran lokal. "Ini adalah peringatan dari Nyi Roro Kidul," ujarnya dengan nada penuh keyakinan. "Laut ini bukan hanya sekadar air. Ia adalah bagian dari kehidupan yang memiliki penjaganya. Jika kita melupakan keseimbangan, maka ia akan mengingatkan kita dengan caranya sendiri." Namun, di kota-kota besar, peringatan Ki Sastro dianggap tak lebih dari cerita tahayul. Para pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat yang rasionalis menolak anggapan bahwa hilangnya pesawat itu terkait dengan legenda mistis. Mereka tetap bersikeras bahwa penyebabnya pasti terkait dengan faktor teknis atau cuaca ekstrim. Proyek pembangunan di pesisir selatan pun tetap dilanjutkan, meskipun dengan pengamanan yang lebih ketat. Di dasar laut, di kerajaan Nyi Roro Kidul, pesawat G715 dan seluruh isinya kini menjadi bagian dari wilayah sang ratu. Pesawat itu tidak dihancurkan, melainkan terperangkap dalam dimensi lain yang terhubung dengan dunia bawah laut. Para penumpang dan kru pesawat, yang masih hidup namun terputus dari dunia atas, kini berada dalam situasi yang tak pernah mereka bayangkan. Santoso, pria yang memimpin proyek pembangunan besar di pesisir selatan, adalah salah satu dari mereka yang kini terjebak di dunia mistis itu. Ketika ia sadar dari keterkejutannya, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan megah dengan dinding-dinding kristal yang memancarkan cahaya hijau. Di hadapannya berdiri Nyi Roro Kidul, dengan tatapan penuh wibawa yang menusuk hingga ke dalam jiwanya. "Engkau adalah manusia yang sombong," kata sang ratu dengan suara dingin. "Engkau melanggar batas, mengabaikan peringatan, dan merusak keseimbangan yang telah terjaga selama berabad-abad. Apa yang harus kulakukan padamu?" Santoso, yang biasanya angkuh dan percaya diri, kini hanya bisa gemetar ketakutan. Ia mencoba berbicara,
tetapi suaranya terhenti di tenggorokan. Akhirnya, ia berhasil mengeluarkan beberapa kata. Ampuni saya. Saya tidak tahu. Saya tidak bermaksud. Nyi Roro Kidul mendekatinya. Gaunnya yang berkilauan seperti air laut bergelombang mengikuti setiap langkahnya. Kebodohan bukanlah alasan. Engkau tahu, tetapi engkau memilih untuk mengabaikan. Engkau tahu bahwa wilayah itu sakral, tetapi engkau lebih memilih keuntungan di atas harmoni. Santoso jatuh berlutut, air matanya mengalir. Saya akan memperbaiki semuanya. Saya bersumpah. Hentikan ini, dan saya akan memastikan proyek itu dibatalkan. Sang ratu mengamati pria itu dengan tatapan tajam, mencari kejujuran di balik kata-katanya. Janji manusia seringkali kosong. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Santoso hanya bisa menangis. Ia tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Dalam kebisuannya, Nyi Roro Kidul berbalik dan melayangkan tangannya ke arah sebuah cermin besar yang muncul dari dalam air. Cermin itu memancarkan gambar-gambar dari dunia atas, keluarganya yang mencari tahu keberadaannya, para investor yang tetap bersikeras melanjutkan proyek, dan laporan berita tentang hilangnya pesawat yang menggemparkan dunia. Kau lihat? Tanya Nyi Roro Kidul. Dunia atas tidak akan berhenti hanya karena hilangnya satu pesawat. Jika aku membebaskanmu, kau harus membuktikan bahwa kau berbeda. Aku tidak akan mengampuni lagi jika engkau melanggar. Santoso mengangguk berulang kali, berusaha menunjukkan kesungguhan hatinya. Saya bersumpah, Ratu. Saya akan mengubah segalanya. Sang Ratu memandangnya sekali lagi, lalu memberikan perintah kepada pasukan lautnya. Bawa dia kembali ke dunia atas. Tapi ingat, jika dia melanggar janjinya, aku akan menuntut lebih dari sekadar nyawanya. Santoso diantarkan ke permukaan laut, tetapi ia tidak kembali ke tanah tanpa luka. Tubuh dan pikirannya penuh dengan kenangan tentang kengerian yang ia alami di dasar laut. Ia menjadi saksi langsung kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Namun, tidak semua penumpang pesawat mendapatkan nasib yang sama. Sebagian besar dari mereka tetap berada di dimensi lain, dijaga oleh sang ratu sebagai pengingat bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Ketika Santoso kembali ke daratan, ia memutuskan untuk mengubah segalanya. Namun, jalan untuk menepati janjinya tidak akan mudah. Santoso terbangun di sebuah pantai yang sunyi. Tubuhnya basah kuyup, dan pakaiannya compang-camping. Di sekelilingnya hanya ada suara deburan ombak dan angin yang berembus pelan, seolah alam mencoba menenangkannya setelah kekacauan yang ia alami. Namun, di dalam pikirannya, gambaran pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul terus menghantui. Ia melihat ke sekeliling, mencoba memahami di mana ia berada. Tak ada tanda-tanda peradaban di pantai itu, hanya pasir putih yang membentang luas. Namun, saat ia berbalik, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sebuah ukiran di atas batu besar, melukiskan sosok Nyi Roro Kidul dalam pakaian kebesarannya. Di bawah ukiran itu, terdapat tulisan dalam aksara kuno yang perlahan-lahan berubah menjadi bahasa yang ia pahami. Janji yang teringkari akan membawa kehancuran lebih besar. Santoso gemetar membaca pesan itu. Ia tahu ini bukan sekadar ancaman, ini adalah peringatan terakhir. Ia sadar, apapun yang terjadi, ia harus menepati janjinya. Namun, jalan kembali ke peradaban tidak mudah. Ia berjalan selama berjam-jam, menembus hutan lebat di belakang pantai, hingga akhirnya menemukan sebuah desa kecil di tepian pulau. Di desa itu, ia ditolong oleh penduduk setempat yang tampaknya tidak mengenalnya. Mereka tidak tahu tentang pesawat yang hilang atau insiden besar yang mengguncang dunia. Waktu di desa itu seolah berjalan lebih lambat, atau mungkin Santoso telah berada di dimensi lain lebih lama dari yang ia sadari. Namun, ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Tujuannya jelas. Ia harus kembali ke Jakarta dan menghentikan proyek pembangunan di pesisir selatan. Beberapa hari kemudian, Santoso berhasil kembali ke ibu kota. Namun, apa yang ia temui di sana membuatnya terkejut. Proyek pembangunan yang ia pikir akan terhenti karena kehilangan pesawat ternyata masih berjalan dengan penuh semangat. Para investor dan pejabat lain menganggap insiden itu sebagai sebuah kebetulan yang tragis, tetapi tidak relevan dengan pembangunan. Santoso mencoba berbicara dengan para koleganya, mengingatkan mereka tentang pantangan dan peringatan dari para tetua adat. Namun, kata-katanya tidak digubris. Mereka menganggapnya terlalu emosional setelah mengalami insiden yang tidak biasa. Santoso, kita tidak bisa menghentikan proyek ini hanya karena cerita mitos, ujar salah satu rekannya. Dunia modern tidak punya tempat untuk tahayul seperti itu.
Merasa putus asa, Santoso memutuskan untuk menemui Ki Sastro, tetua adat yang paling dihormati di wilayah pesisir selatan. Di sebuah gubuk sederhana di dekat pantai, ia menceritakan pengalamannya secara mendetail. Ia berharap Ki Sastro dapat membantunya mencari cara untuk menghentikan proyek tersebut sebelum lebih banyak malapetaka terjadi. Ki Sastro mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk. Kau telah bertemu dengan Sang Ratu. Itu adalah kesempatan yang jarang diberikan kepada manusia. Namun, kau harus tahu, janji itu bukan hanya untukmu, tetapi untuk semua manusia yang terlibat. Jika mereka tetap melanjutkan, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Dengan bimbingan Ki Sastro, Santoso mulai menyusun rencana. Ia mengundang media untuk meliput kisahnya, meskipun tahu bahwa ia akan diejek sebagai orang yang kehilangan akal. Ia juga mengadakan pertemuan dengan masyarakat adat, mengajak mereka untuk bersatu menolak proyek tersebut. Perlahan, kisahnya mulai menarik perhatian publik. Namun, upayanya tidak berjalan tanpa perlawanan. Para pemodal proyek menggunakan segala cara untuk mendiskreditkan Santoso. Mereka menyebutnya sebagai pengkhianat, bahkan mengancam keselamatannya. Tetapi, Santoso tidak gentar. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menepati janji kepada Nyi Roro Kidul. Pada akhirnya, perjuangan Santoso membuahkan hasil. Tekanan dari masyarakat adat, media, dan opini publik memaksa pemerintah untuk meninjau kembali proyek pembangunan tersebut. Setelah melalui proses panjang, proyek itu akhirnya dihentikan. Wilayah pesisir selatan dikembalikan ke statusnya sebagai kawasan sakral yang tidak boleh diganggu. Santoso merasa lega, tetapi ia tahu perjuangannya belum selesai. Ia kembali ke pantai Parangtritis untuk memberikan penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Di tepi pantai, ia menaburkan bunga melati dan membungkuk dalam-dalam, berharap bahwa Sang Ratu menerima usahanya sebagai bentuk penebusan dosa. Di saat itu, ia merasakan angin lembut yang membawa aroma melati memenuhi udara. Ia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa Nyi Roro Kidul menerima permintaan maafnya. Santoso meneteskan air mata, bersyukur karena diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Namun, di kejauhan, di tengah gelombang laut yang tenang, bayangan seorang wanita berbalut hijau zamrud berdiri di atas ombak. Dengan senyuman dingin namun penuh arti, ia menghilang kembali ke kedalaman laut, meninggalkan pesan yang abadi, bahwa alam adalah sesuatu yang harus dihormati, bukan ditaklukkan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya, dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif.